nol itu adalah tegangan si kapasitor di saat T sebelum di saat T kurang dari nol. Nah, di saat T kurang dari nol ini kita bisa gambar rangkaiannya ya. Jadi kalau di saat T sama dengan nol ini kan begini rangkaiannya. Jadi plus min ini 10, 10, 1 farad, 10, 20 volt. Nah, ini adalah di saat masih T, T lebih kecil daripada nol. Nah, perlu diperhatikan juga di saat T lebih kecil daripada nol itu sifat, karena kan sudah DT ya. Jadi sifat dari si kapasitor itu tuh dia ke open gini. Ini sebenarnya ke open. Nah, karena dia ke open begini, berarti bisa kita, ini kan berarti nggak ada nih, karena ke open ini berarti nggak ada. Bisa kita sederhanain lagi, berarti kita bisa lihat di sini. Ini tuh tegangannya tuh sama kayak yang 10 ohm. Nah, maka dari itu langsung aja kita bisa nyari di sini. Karena tegangan si VC ini sama dengan resistansi 10 ohm, berarti kita bisa pakai pembagi tegangan. Jadi rumusnya adalah 10 per 10 tambah 10 dikali 20. Ini 10 dari mana? 10 itu dari dia. Kalau yang 10 ini adalah akumulasi dari resistor di sini sama resistor di sini. Nah, dikali 20. Ini kan jadinya berapa? Jadinya 10 volt ya. Ini 10 volt. Nah, jadi ditemukan VC0 T lebih kecil daripada 0 itu adalah 10 volt. Oke. Nah, terus selain selain PC0, kita juga perlu mencari namanya time constant. Nah, time constant ini kalau misalkan first order dan adanya kapasitor, rumus dari time constant itu adalah R kali C. Nah, C-nya kan kita udah dapat dari soal 1. Sekarang tinggal mencari R-nya bagaimana. Nah, oke. Jadi pertama, perlu diingat ketika kita mencari time constant itu adalah kondisi di saat T sama dengan 0. Nah, jadi di saat kondisi T sama dengan 0, saat ini di T sama dengan 0, bentar, ini berarti begini rangkaian. Ini A, dan ini ada ini 2 ampere. Nah, seperti ini rangkaiannya. Oh, sorry. Karena sudah T sama dengan 0, oh ini berarti dihapus nih. Ini nggak ada nih. Nah, kayak gini. Oke. Kenapa tadi 2 ampernya dihapus? Karena prinsip dari Thevenin itu kan ketika kita mau mencari resistansi ekivalennya itu sumber dependennya dimatikan. Kalau misalkan sumber tegangan itu, kalau misalkan kayak gini, kalau ketika dimatikan itu kita jadinya short begini. Tapi kalau misalkan sumber arus, misalkan seperti ini, kalau mau kita matikan, kita putus kayak gini. Nah, jadi ini sebenarnya gue putus kayak gini. Nah, jadi terbentuk rangkaian seperti ini. Nah, tapi di sini kita perlu mencari resistansi Thevenin kan. Perhatikan kalau misalkan ini ada node A dan node B di sini. Si elektron yang di node A ini pastinya dia akan menempuh jalur yang kayak gini. Gak mungkin dia kayak gini. Nah, karena dia nggak mungkin kayak gini, berarti kita tinggal usah mempedulikan si resistor yang di sini. Kita cuma tinggal menghitung resistor yang di sini sampai sini. Nah, kedua resistor ini itu bernilainya 10. Nah, karena mereka bernilai 10 dan mereka tersusun secara seri, maka bisa kita tambahin aja di sini R Thevenin, mungkin biar rapi ya di sini. R Thevenin sama dengan 10 tambah 10 sama dengan 20 ohm. Nah, maka dapat nih time constant deh, RC kan. Berarti 20 dikali 1 sama dengan 20 sekon. Nah, berarti udah dapat VC 0, udah dapat time constant. Sekarang kita perlu mencari yang namanya, bentar. Nah, kita perlu mencari yang namanya eh, peta hingga. Nah, ketika peta hingga itu kan rangkaiannya udah tersusun seperti ini nih. Nah, gini, begini kan. Terus begini. Nah, ini juga udah lepas. Ini 2 ampere,
Sini 10, di sini 10, di sini 10. Nah, seperti ini kan. Karena sudah tersusun secara gini, bisa kita perlu mencari tegangan dia. Gimana cara kita carinya? Nah, di sini mungkin bisa kita gunakan, iya, bisa kita gunakan mesh di sini, ya. Karena di sini kan dia paralel sama ini ya. Oh, nggak usah mesh bahkan. Ini bahkan nggak usah mesh, karena ketika apa namanya, ketika sudah tahingga itu harusnya kan akan berjalan seperti ini. Nah, ini kan 2 ampere. Ya udah berarti tinggal 20 volt aja. Karena kan arus dia sama dengan tegangan si kapasitor ini sama dengan tegangan dia. Dan tegangan si resistor ini yang 10 ohm ini dilewati sama arus 2 ampere. Maka di sini didapatkan V tahingganya sama dengan 20 volt. Berarti tadi kan kita dapat VO sama dengan berapa tadi? VO sama dengan 10 volt. Time constant sama dengan 20 second. Dan V tahingga sama dengan 20 volt juga. Nah, berarti tinggal kita susun aja persamaan VT-nya. Kita susun persamaan VT. Di sini VT sama dengan rumusnya adalah V tahingga ditambah V0 min V tahingga. Aduh, ini nggak cukup. Min T per tau. Nah, di sini berarti V tahingganya 20. Di sini V0-nya 10 min 20 min T per 20. Nah, ini kurang tambah, sorry. Jadi 20 tambah 10 min T per 20. Nah, ini baru kita dapat VT. Ya kan? Kita baru dapat VT. Sedangkan yang mau kita cari itu adalah, yang diminta sama soal adalah, ini kurang jelas ya, tapi kayaknya sih ini ya, IX ini. Nah, karena dia mintanya itu, berarti gimana caranya? Pertama, ini untuk ini ya, untuk apa namanya? Untuk T lebih besar daripada nol. Untuk T lebih besar daripada nol. Untuk T lebih besar daripada nol, di sini karena kan rangkaiannya tadi seperti ini ya. Seperti gambar lagi deh. Ini 2 ampere, 10 ohm, 10 ohm. Nah, rangkaiannya seperti ini. Ini kapasitor, ini 10 ohm juga. Nah, rangkaiannya seperti ini. Berarti arus yang ke sini bisa kita KCL dari sini. Misalkan ini A. Nah, KCL di A. Perhatikan bahwa kalau misalkan arus yang masuk ini kan dua, dua. Berarti dua, arus yang masuk dua, yang meninggalkan si A ini kan berarti ada apa nih? Tegangannya kan berarti V nih. Misalkan kita set ground di sini. Berarti ada V min 10 per 10 adalah V per 10 itu adalah arus ini. Nah, terus enggak, bentar. Sorry, sorry. Ini nggak begini caranya. Min IX 2 min IX min C dV dt sama dengan 0. Nah, ini persamaan KCL. Jadi dari persamaan ini kan kita mau cari IX. Sedangkan dV dt-nya kita udah tahu nih. Ini kan tinggal kita turunin dan kita kali C. Nah, ntar bisa dapat IX-nya. Atau kalau misalkan mau menggunakan approach lain juga bisa. Jadi kalau ini kan di set ground di sini. IX ya. IX itu adalah rumus dari IX itu sebenarnya ini kan ada V di sini, tegangan di sini, VA ya. VA minus V di sini yaitu 0 per 10, ya kan? Nah, perhatikan bahwa VA ini, bentar. Ada kayak gini aja deh. Kita pakai dari sini. Nah, berarti ini IX sama dengan 2 min C dV dt. Jadi nggak bisa kayak gitu tadi. Nah, ini tinggal kita turunin aja. Ini kan C-nya 1, jadi ya udah. Kita turunin, berarti jadinya berapa? 10 dikali per 20 E pangkat min T per 20. Nah,
Ini berapa tuh jadinya? Min setengah. Ini plus, sorry. Plus setengah. Min T per 20. Nah, ini adalah persamaan untuk IX. Jadi, sorry yang tadi yang kayak gini-gini itu salah. Jadi, untuk mencari IX itu kita KCL gini di sini. Jadi, untuk recap, untuk mengerjakan soal ini tuh pertama kita tentuin dulu dia tuh first order apa second order. Karena dia cuma ada satu ya, kapasitor atau induktornya, berarti dia first order. Nah, setelah kita mengetahui dia first order, ada baiknya kita mencari tiga komponen. Yang pertama itu adalah VC0, tau, dan veta hingga. Nah, VC0 ini tadi kita dapatkan setelah dalam kondisi yang kayak gini ya. Ini di saat T lebih kecil daripada 0. Kayak gini, VC0 itu kita dapatkan bahwa tegangan itu sama dengan si 10 ohm ini. Berarti tinggal kita membagi tegangan dan kita dapat 10 volt. Nah, si tau time constant ini kita dapat dengan mencari R Thevenin. Nah, R Thevenin itu kita dapatkan dengan cara kita cetek saklarnya dan kita matikan sumber arus dependennya. Sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini nih. Ya, sorry ini agak jelek. Dan ini didapatkan eh, rangkaian pengganti Thevenin itu adalah 10 diseri sama 10 jadi 20. Jadi kita dapat time constantnya 20. Terus untuk mencari veta hingga di sini, untuk mencari veta hingga kita 20 volt. Ini kita dapatkan dari mana? Bisa kita cetek dan si kapasitornya kita buat dalam keadaan tunak seperti ini. Kita buat dalam keadaan tunak dan V ini sama tegangannya dengan dia berarti 2 dikali 10 20 volt. Nah, setelah itu tinggal kita susun aja. Nah, setelah kita susun persamaannya kita dapat VT kan. Tapi ini baru VT. Ini baru persamaan yang mengekspresikan kondisi tegangan kapasitor da dalam variabel T gitu. Tapi yang dicari sama soal itu adalah IX. Nah, maka dari itu kita gunakan KCL. Kita KCL di sini, ya kan? Yang turun ke sini tuh ada CdVdt, yang masuk ke sini tuh ada arus 2 ampere, dan yang keluar di sini adalah IX. Kita susun kayak gini, terus CdVdt yang kita turunin dan kita dapatkan persamaannya. Ya, ini persamaannya berarti dilanjutin aja. 0,5 E min T per 20. Ini untuk IX-nya. Ya, jadi kayak gitu untuk yang soal pertama first order. Kira-kira ada yang mau nanya nggak atau masih kurang jelas gitu? Belum kita lanjut ke soal kedua. Oke, kita lanjut aja ke soal yang selanjutnya. Di sini sama masih dari UASPAR tahun 2023. Kalau bisa dilihat di sini tuh dia ada dua kan komponennya. Di sini ada apa ini namanya kapasitor 1/80 ya. Ini kalau nggak kelihatan. Sama ada induktor 1 Henry. Nah, berarti kita tahu ini adalah persamaan ini adalah apa namanya? Rangkaian orde 2. Nah, kalau rangkaian orde 2 ini kita SOP-nya gimana? SOP-nya pertama kita lihat ditanya IRT. Oke. IRT itu berarti adalah ini kan. Nah, tapi biasanya tuh dalam apa menyelesaikan persamaan rangkaian orde 2 tuh kita memilih antara kita mau nyari dari sisi induktor atau dari sisi kapasitor. Nah, misalkan di sini tuh yang gue pilih adalah kapasitor. Jadi gue akan mencari, misalkan ini VC ya, gue akan mencari VCT. Kenapa gue mencari VCT? Karena di sini bisa dilihat ini ketiga ini tersusunnya adalah paralel. Jadi VCT itu pasti sama dengan VL, pasti sama dengan V resistor 30 ohm ini. Jadi setelah gue dapat VCT, nantinya bisa dapat VR. Setelah gue dapat VR, bisa gue pakai uh, hukum ohm ya. I sama dengan VR per R. Nah, nanti bakal bisa dapat I apa ini? IR ya. Itu. Jadi alurnya begitu. Jadi alurnya begitu. Jadi pertama perlu kita cari VCT dulu. Kan kuncinya di sini kan. Oke. Untuk mencari VCT, pertama kita mencari initial value dulu. Oke, kita mencari VC0. VC0-nya berapa? VC0 itu adalah, ini kan T sama dengan 0 baru cetek. Berarti di saat T sama dengan 0,
itu rangkaiannya seperti ini. Ini 300, jadi gini, ini 20, ini ada 30 ohm, per 80 farad, sama ini ada 1 Henry. Nah, tapi di saat T lebih kecil, sorry, ini deh, kurang. Nah, ini. Jadi ini tuh bukan di saat 0, tapi di saat kurang dari 0. Nah, di saat kurang dari 0 ini kan rangkaiannya sudah mencapai steady state, DC steady state. Jadi ini tuh sebenarnya bisa kita putus di sini, dan ini kita short. Oh, sorry. Ini kita short. Nah, begini. Jadi kalau bisa dilihat di sini, arus yang mengalir itu akan flow-nya begini. Nah, karena arus kan akan mencari jalur dengan resistansi yang sebisa mungkin, seminimal mungkin lah gitu kan. Nah, dia kan ngalir kayak gini. Nggak ada yang ngalir ke sini, nggak ada yang ngalir ke sini. Ya kan? Jadi rangkaiannya bisa kita sederhanain lagi sebenarnya. Bisa kita sederhanain lagi itu jadi kayak gini. 300, ini ada 20 ohm. Nah, di sini short, langsung di short aja. Dan di sini, ya, ini adalah si 1/80 ini. Let's say ini VC ya. VC. Nah, yang menjadi pertanyaan, ini berapa kan? Berapa tegangan dia gitu? Berapa tegangan dia? Nah, karena nggak ada, di sini tuh nggak ada apa-apa kan? Nggak ada resistor, nggak ada apa-apa. Berarti bisa dibilang ini tuh nol. VC nolnya tuh nol. Kenapa nol ya? Resistansinya aja nol gitu kan? Resistansinya nol. Karena VC kan V kan rumusnya kan I kali R kan? R-nya, I-nya ada. Yang lewat ke sini tuh ada harusnya. Sekian lah gitu. Tapi resistansi di sini kan nol ya. Jadi nol gitu. VC-nya nol. Jadi kita ketemu initial value-nya itu nol. Oke. Setelah kita ketemu initial value, VC, ada baiknya kita juga mencari eh, initial value si dari arus induktor. Nah, yang tadi di short ini. Arus yang masuk ke sini kan IL nih. IL-nya berapa? IL-nya ya udah samain aja kan. Ini 300, berarti berapa tuh? Dia 300 dibagi 20. 300 bagi 20 karena kan ini PR berarti IL sama dengan 300 bagi 20. 15 ampere. Kita ketemu initial 15 ampere. Nah, udah nih kita udah ketemu nih. Nah, apa sih gunanya kita mencari IL ini? Padahal kan yang mau kita cari VC. Nantinya kita tuh perlu mencari yang namanya DVC per DT di saat 0. Gimana cara kita cari dia? Nah, ini dia. Jadi setelah kita cetek saklarnya, rangkaiannya kan seperti ini. 300, ini 15, ini 30, ini kayak gini, ini kayak gini. Nah, ya kan? Kita akan mencari, bagaimana kita mencari DVC-DT. Kita mencari DVC-DT itu adalah kita dengan persamaan C DVC per DT. Ya. C DVC per DT ini adalah IC. IC itu adalah arus yang masuk ke sini. Aduh, sorry. Ini agak kayak gini lah. IC. Kan? Jadi di sini ada IC, di sini ada IL, dan di sini ada IR. Ya. Nah, bisa kita lakukan yang namanya di sini KCL. Ya. Kita KCL bisa. Nah, kalau kita KCL, oh ya enggak. Nah, kalau kita KCL gini, berarti um, 300 per 20. Oh, sorry ya. Ini tuh, bentar, bentar. 15. Oh, oke. Oke. Nah, jadi untuk nyari ini, kan kita tahu nih, IL-nya itu 15. Ya, IL-nya itu 15. Kenapa IL 15? Karena induktor tuh cenderung mempertahankan arus. Di sini 15.
Ini biarkan IC aja. Dan di sini tuh ada apa? Ada sebuah arus lah gitu, ibarat katanya ada sebuah arus. Nah, tapi di sini perhatikan. Ini kan misalnya kita set ground di sini, ya. VC ini kan cenderung mempertahankan tegangan. Berarti di sini itu tegangannya cenderung dipertahankan sama si VC. Nah, VC ini tadi berapa? Nol. Di sini nol. Ground itu tegangan berapa? Nol. Nggak ada perbedaan tegangan. Berarti R ini sebenarnya nol. Nggak ada arus yang mengalir kayak gini. Jadi pembuatan KCL-nya itu sebenarnya tinggal ya gampang aja gitu. Sekarang KCL ini misalnya KCL di A ya. KCL di A. Nah, KCL di A. Gimana gimana cara kita KCL di A? 300 minus tegangan A itu sama aja kayak kayak ini ya, kayak PC ya. PC tapi nol lah tadi kan. Oh, 15 sama dengan yang masuk arus si kapasitor ditambah sama IL. Ya. Tadi ini IR tuh nol karena di sini di node atas ini tuh tegangannya nol, di sini node bawah juga tegangannya nol, berarti nggak ada perbedaan tegangan, jadinya nggak ada arus juga yang mengalir. Nah, ini 300 min 0 per 15 ya KCL biasa lah ya. Nah, nah ini 300 bagi 15 tuh 20 sama dengan CdVdt. C-nya tadi berapa ya? C-nya 1/80 ya. dVdt ditambah sama 15. Nah, ini kalau disederhanakan jadinya dVdt sama dengan 5 dikali 80. Sehingga didapatkan dV per dt sama dengan 400. Oke. Jadi kita udah dapat nih dVdt sama dengan 400. Terus kita juga dapat IL, enggak, kita dapat ini. Kita dapat VC ini sama dengan 0. Nah, ini sebenarnya ini doang yang kita butuhkan. Jadi tadi fungsi kita mencari IL tuh agar kita bisa mencari dVc dt. Tapi sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau mungkin ada yang salah ngitung gua? Oke, kalau misalnya nggak ada, kita lanjut aja ke objektif kita. Kita balik lagi ke objek. Kita ingat lagi objektif kita adalah mencari VC. Nah, bentar, tambahin dulu. Gua mau nanya deh, Mot. Boleh, boleh. Itu Gimana? teh kalau misalkan ada resistor yang nggak bisa di paralelin teh karena tegangannya beda atau gimana sih? Yang 30 ini, Man. Misalkan kan 30 sama 15 itu gak bisa karena si ujung tegangannya teh beda. Benar gak sih? Atau karena apa? Nggak bisa disamain karena ujung tegangannya beda. Maksudnya gimana, Man? Gak bisa diparalelin. Oh iya, benar. Nggak bisa paralel. Karena kan ya ini kan satu note. Misalkan ini note A, ini note B, ini note C. Kan mereka kan nggak terhubung di dua note yang sama, jadi nggak bisa diparalel. Apa gimana pertanyaannya, Man? Berarti yang gak bisa tuh yang gak terhubung di dua node yang sama atau gitu aja ya? Iya, jadi wait, bentar ya, gue tambahin halaman dulu. Jadi intinya tuh kalau misalnya nih punya komponen begini, ya, ini tuh baru bisa diparalel. Nah, tapi kalau dia begini, ini tuh di seri. Ada pengecualian juga. Kalau misalkan dia begini tapi ada cabang lagi, nah ini nggak bisa diapa-apain. Ya udah, harus cari cara lain lah. Nggak bisa diparalel, nggak bisa di seri gitu, Man. Menjawab gak, Man? Oke, mod aman. Oke. Kalau itu kita lanjut. Mau nanya dulu boleh gak? Oh ya, boleh, boleh. Tadi itu yang nyari VC-nya jadi nol gimana sih? Gue masih bingung. Sorry, bentar, bentar. Gimana, gimana, gimana? Tadi yang nyari VC-nya jadi nol tuh gimana? Gue masih bingung ya. Nilai VC awal. Iya. Oke. Kalau tadi cari nilai VC awal tuh, jadi bisa kita gambarin lagi rangkaiannya ya. Jadi ini deh di sini. Gua tulis lagi. Ini maksud lu nyari VC 0 gini kan? Oke. Jadi eh, pertama tuh bisa kita set begini. Kita gambar lagi ya.
VC0 itu kita cari di saat T lebih kecil daripada 0. Nah, di saat T lebih kecil daripada 0 ini, bagaimana sih bentuk rangkaiannya? Bentuk rangkaian itu seperti ini kan. 20 ohm, ini 30 ohm. Nah, karena ini anggapannya di saat T lebih kecil daripada 0 itu sudah DC steady state. Jadi kapasitor itu akan bersifat open circuit kayak gini dan induktor akan bersifat aduh, apa? Lurus begini. Nah, sampai 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 sini ngerti nggak? Oke, ngerti. Oke. Nah, sekarang kita mencari VC. Nah, sebenarnya ada dua approach sih gimana cara ngeliat ini. Ini kan bisa kita sederhanain nih sebenarnya. Arus tuh arus yang dari sini ya, dia bakal jalan tuh begini doang. Dia nggak akan jalan ke sini, dia nggak akan jalan ke sini, nggak akan jalan ke sini. Jadi sebenarnya bisa kita sederhanain kayak gini, 300 volt, 20 ohm, ya, kan? Set gini. Sebenarnya bisa begini. Jadi kan pertanyaannya VC-nya berapa? Nah, approach yang pertama, di sini kan ada arus nih, arus yang ngalir kan. Misalnya kita meninjau dari sini deh. Kalau, wait, sorry. Nah, kita meninjau dari yang paling kanan. Di yang paling kanan ini, dia nggak punya resistansi kan. R-nya 0. Tapi ada arus yang ngalir. Ya sekian lah, berapa lah itu. Sekian lah. Iya. Sedangkan rumus dari V itu adalah I kali R. Sehingga R-nya 0, ya udah V-nya 0. Jadi kita nemu di sini V-nya 0. Bagaimana dengan yang resistor ini? Sama juga rumusnya kan V sama dengan I kali R kan. Tapi di sini I-nya 0, nggak ada arus yang ngalir. Ya, kan? Berarti 0 kali 30, ya 0 juga. Dan karena ini itu paralel, kalau kita punya 3 item yang tersusun secara paralel itu, maka pastilah V mereka tuh sama gitu. Jadi karena di sini 0 juga, ya berarti di sini 0 juga gitu. Sebenarnya nggak perlu cari dua sih. Dengan lu mengetahui ini 0, lu bisa memastikan ini juga 0, ini juga 0 gitu. Sampai sini udah menjawab lu. Oke, thank you, Mot. Oke. Oke, berarti dari sebelumnya kita mendapatkan bentar. Tadi semuanya 0, 0, oke, oke. 400. Oke, sekarang kita bakal menyusun persamaan orde 2-nya. Nah, di sini kan balik lagi ya, objektif kita itu tadi mencari VCT sama dengan berapa. Nah, oke, kalau gitu, kalau mencari VCT, kita pasti mengingat, pasti nanti kita akan berhubungan dengan DVC per DT. Nah, kalau kita berhubungan dengan DVC per DT, ini rumus apa? Rumus arus daripada si kapasitor kan, CDVC per DT. Nah, ini adalah rumus arus kapasitor. Berarti kalau kita main-main sama arus, pasti kita main dengan yang namanya KCL. Nah, jadi begini. Dari sini, bentar. Oke. Bisa kita KCL di sini nih. Kita KCL di sini. Tapi kita gambar dulu rangkaiannya di saat kondisi T lebih besar daripada 0. Di saat T sama dengan 0 deh. Begini. 15 ohm. 30 ohm. Bentar. Oke, gini. Rangkaiannya tuh seperti ini. Nah, kita KCL di node A sini. Misalnya node A nih, kita KCL di A. Nah, arus yang masuk berapa? Ini kan 300 nih, 300 volt. Misalnya ini kita set ground deh. Ya 300 volt. Berarti kita susun KCL-nya. 300 min A per 15. Oh, ya A yang apa deh. Ini 300 min A per 15 tuh arus yang kayak gini. Sama dengan arus yang keluar di sini ada berapa nih? 300, berarti 300 per 30. Oh, sorry. Bukan. 300 per 30. A per 30. Hmm.
Dan arus yang ini, IC ya, ditambah IC, ditambah IL. Seperti ini. Nah, perhatikan bahwa A ini adalah, kalau misalkan ini tuh VC, berarti A itu adalah VC kan? Karena kan ya di sini ground. Berarti A min 0 sama dengan VC. Berarti A ini sama dengan VC. Nah, terus apalagi yang kita dapat IC sama dengan C dV per dt. Dan di sini IL itu mungkin nanti akan inilah diulik. Nah, jadi ini kita ubah dulu, kita rapin dulu. Jadinya 300 min VC per 15 sama dengan VC per 30 tambah C dV dt, C dV dt ditambah I. Nah, I ini sebenarnya bisa kita ubah. Kan kalau kalian ingat rumusnya itu kan DIL per DT sama dengan V kan. Ini bisa kita kali DT, ntar jadinya gini. Terus kita bagi L jadinya gini. Aduh, jangan gini deh. Bentar. Seper L P DT. Nah, begini kan. Jadinya begini. Terus kita integralin. Ini dapat IL sama dengan 1 per L integral V dt. Ini batasnya dari 0 sampai T. Nah, berarti ini IL ini bisa kita ganti sama ini tadi nih. 1 per L integral 0 T P dt. Nah, seperti ini. Berarti udah kita dapat nih. Ini ntar tinggal kita kerjain, kita rapihin. Oke, bentar ya. Oke. Kita ini dulu deh. Kita move ke bawah ya. Oh, bentar. Kita move ke bawah. Oh, habis stop. Ya udahlah. Kopas ya. Nah, ini mungkin bisa biar lebih sederhana kita kali 30 semua ya. Jangan deh. Kali 15 aja. 300 kalau kita kali 15 kedua ruas jadinya 300 min VC sama dengan VC per 2 tambah 15C dV per dt tambah 15 per L integral 0T V dt. Ini ya. Nah, setelah ini kita rapin lagi jadinya 300 sama dengan VC-nya pindah ke kanan jadi 3 per 2 VC tambah 15C dV per dt ditambah 15 per L integral 0T V dt. Terus kita turunin sekali terhadap T semuanya. Kalau diturunin terhadap kedua ruas ya. Ini 0. Turunin terhadap T jadinya gini. Ini diturunin terhadap T jadinya 15C D kuadrat V per DT kuadrat. Dan ini kalau diturunin terhadap ini jadinya V doang. Ya, seperti ini. Nah, ini nantinya akan kita ubah menjadi persamaan karakteristik. Tapi biar lebih gampang gitu ngerjain persamaan karakteristiknya. Ini yang nempel sama usahain yang nempel sama D kuadrat V per DT kuadrat ini tuh 1 gitu. Jadi kita bisa bagi sama 15. Kita bagi sama 15C semua. Di sini kalau kita bagi sama 15C jadinya berapa tuh? 1 per bagi 15, 1 per 10 ya? 1 per 10 nggak sih? Ya, 1 per 10. 1 per 10. Iya benar, harus per 10. Oh, ini sorry, kurang. Nah, gini. Terus D kuadrat V per DT kuadrat. Ada dua. V dan 0. Nah, begini. C-nya tadi kan 1/80 ya. Berarti jadinya berapa tuh? 1/80, 8 doang. Iya 8 doang. 1/80 dikali 10. Ya, jadi 8. Untuk tambahin yang nilai nilainya L-nya itu adalah tadi kita tambahin sama berapa? 1 dikali 1/80. Kalau misalnya kita bentuk jadi persamaan karakteristik, ini akan menjadi S kuadrat
ini akan menjadi 8S, dan ini akan menjadi, ini plus lupa, 80 dengan 0. Nah, ini kalau misalkan kita selesaikan, ya, ini diselesaikan, kita bisa pakai rumus ABC aja ya. Rumus ABC jadinya yang 8 plus minus akar dari 8 kuadrat min 4 kali 1 kali 80 per 2. Ini jadi min 4 plus minus akar. Ini kan bagi 2 bagi 2. Tapi 2-nya masuk ke dalam akar, jadinya dikuadratin gitu. 8 kuadrat, 64 dibagi 4. Berapa? 16. Ini min 80. Nah, ini. Ini kan lihat nih. Ini kan 16 min 80 kan lebih kecil daripada 0. Berarti nanti kalau diakarnya jadinya imajiner nih. Nah, ini tuh 80 min 16. 80 min 16. 64. Ini begini. Ini kan soal yang buat Ini kan. mirip loh. Ini begini kan. Ini adalah penyelesaiannya nih. Ya I, ya udahlah. Ini yang Nah, berarti ini penyelesaiannya ini kan. Berarti tadi kan kita kan mencari dalam DVC-DT, PC kan. Berarti menjadi ini. PCT sama dengan, karena dia imajiner. Kalau imajiner berarti kita ini sifatnya underdamped kan. Nah, kalau underdamped itu berarti rumusnya adalah E min ini kan mirip asin Nah, itu cos. kalau gue pakai VCL. Ini. Kalau di buku tuh begini. Alpha ini, sorry ini jangan ini deh. turunin. Nah, Oh, gitu. Berarti ini bukan ngomong gitu. tapi ini kalau di buku begini. Cuman kalau gue pribadi lebih suka begini aja langsung. Pangkatnya berapa? Pangkatnya itu yang ini. Jadi ini min 4. Oh, nggak bisa nembus di awal. Min 4T. Harus di awal. Terus ini Ini kan ini berarti A-nya nggak tahu, sin 8T tambah B cos 8T. Nah, begini. Terus ini berarti persamaannya begini. Kita tinggal mencari A sama B. dia kan lepas. Sebelumnya kita tahu Karena dia ini kan. Berarti VC 0 sama dengan 0. VC 0 itu sama dengan, ini kan pangkat 0 berarti 1. Asin, sin 0 itu 0. 0 kali A, 0. Berarti ini habis nih. Ini habis. B cos 8 kali 0, 0. Cos 0, 1. Berarti ini B doang. Kan 0. B. Ketemu nih 1 nih. Terus sekarang kita perlu, kita tahu juga ini kan. Kita tahu juga ini nih. DVC. Berarti kita perlu turunkan. Ini emang agak PR sih kalau nurunin sih. Kita pakai U aksen V ya. U aksen V. Berarti ini oke. Berarti ini kalau kita turunin ya nggak cukup ya. DVC per DT sama dengan min 4 min 4T. Ini U aksen. Ini ditambah U-nya itu adalah awalnya P aksen 8A cos 8T min sorry salah. Nah, terus Min 8 B sin bisa kayak gini nggak sih? 8T. Nah, Kan ya, ini 20 Ini sama dengan di saat T sama dengan 0 kan di 400 nih. tambah jadi Di saat T sama dengan 0 kan ini jadi 1. Ya udah habis. Ini T-nya 0, 8 kali 0, 0, sin 0, 0, A0, 0. Ini juga sama. Habis. Ini juga habis. Jadinya min 4. Ini kan 1 juga nih. Ini juga 1. Min 4 D tambah 8A. Nah, begini. Tapi kan tadi B-nya 0. Berarti ini habis juga. Berarti A sama dengan 400 bagi 8. Berapa tuh? 50. Ya. Berarti kita menemukan nih PCT-nya. Tambah lagi. Kita ketemu PCT tambah dengan
sama dengan mana tadi? Oh, nih. E min 4T Oh iya, voltage. dikali Oh sama iya, berarti 4 aja berarti. 50 sin Ya, ya. 8T terus ditambah nih ditambah 0. Berarti nggak ada apa-apa ya karena tambah 0. Tapi dikit. Ya, Nah, gini. no, yang mau kasih no. Ini untuk VCT. Nah, tapi karena ini adalah VCT doang, tapi yang diminta adalah IRT. Nah, kayak tadi tuh, awal-awal banget objektif kita. Mencari VCT, maka kita dapat PR, kita bisa pakai hukum Ohm. Nah, udah. Karena VCT itu ini sama dengan dia, berarti I sama dengan V per R. Ya, E min 4T 50 sin 8T dibagi sama 30. Jadinya 3/5 E min 4T sin 8T. Ini adalah untuk IRT. Nah, dapat ini untuk IRT. Nah, sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Atau masih ada yang bingung atau gua ada yang salah? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut aja. Nah, ini Tadi itu untuk 5/3 guys. berapa? Kenapa? 12. Tadi kenapa? Itu no. teh 50 dibagi 30 kan. Oh iya, ingat. Oke, ada lagi nggak? Oke, kalau nggak ada lagi mungkin kita lanjut aja. Oke, ini untuk ujian 2 par. Nah, ini adalah ujian 2 par tahun 2022. Nah, untuk yang tahun 2022 ini, kita diminta untuk mencari apa ini? Untuk mencari VCT. Ya. Nah, jadi idenya gimana untuk mencari VCT? Nah, idenya gini. Pertama, sama seperti sebelumnya, SOP-nya, PC 0 kita cari. Nah, sebelumnya gini dulu deh. Ini kan dia sumber tegangannya kan 12 min UT ya. Berarti kalau di grafik itu dia begini nanti. Kalau di grafik Cartesius ya. Ini gini, ini T, ini volt. Dia bakal begini. Nah, ini beda warna aja deh. Nah, ini 12, ini 0. Berarti sebelum T sama dengan 0 tuh justru dia ada tegangan. Tapi habis T sama dengan 0 tuh justru dia lepas gitu. Nah, maka dari itu bisa aja langsung aja di sini kita kerjakan ya. Berarti pertama kita mencari dulu PC0. PC0 itu berarti sudah steady state ya. Berarti bentukannya begini rangkaiannya. Ini 12 volt, ini short, ini R1, ini lepas-lepas, ini R2. Di sini kan diminta untuk VT ya. Tapi ya di sini sebenarnya aman aja kalau kita cari VCT karena kan lagi-lagi di sini kan dia paralel. Kan ini satu node, ini satu node. Jadi tegangan si ini tuh dengan kita mencari tegangan VCT itu pasti sama aja dengan dia. Jadi ya udah nggak apa-apa. Bisa kita cari dulu aja VCT gitu. Yang lebih natural kalau dalam nyari persamaan diferensial kan kita nyari tegangan si kapasitor kan. Jadi pertama begini, 12 volt nih. Kalau kita perhatikan di sini dia lepas. Maka tegangan dia akan sama dengan tegangan si R2. Ya, VC sama dengan VR2. Maka dari itu kita bisa menggunakan yang namanya pembagi tegangan. Berarti R2 per R1 tambah R2 dikali 12 sama dengan VC. Nah ini tuh berapa? R2 kan dia 2. Terus R1 tambah R2 tuh berarti 12. Dikali 12 sama dengan berapa? 2 volt ya, 2 volt. Ini adalah VC 0. Nih. Nah, itu untuk VC 0. Nah, sekarang kita perlu mencari DVC-DT. Nah, lagi-lagi sebelum mencari DVC-DT, ada baiknya kita mencari IL0 dulu. Karena sebelum mencari DVC-DT itu pasti kita mencari
Pasti IL tuh pasti kalau kita mencari IL tuh pasti nggak bantu lah gitu. IL 0. Nah, ini IL 0 nih. IL 0 kan short. Berarti seperti ini ya. Ini IL 0. Ini IL. Berarti gampang aja. Langsung aja kita 12 per R1 tambah R2. Karena kan ini di seri aja nih. Berarti berapa? 12. 1 ampere. Iya nggak sih? Iya benar-benar 1 ampere dia. 1 ampere. Oke. Nah, kita udah ketemu IL 0. Setelah itu kita harus mencari DVC per DT di saat 0. Nah, di saat dicetek, itu kan ini tegangannya tiba-tiba 0 nih. Tadi kita short aja nih. Terus ini ada induktornya, ini ada resistor, ini ada kapasitor. Kayak gini kan. R2, R1, PC, sama ini adalah L. Jangan L deh, IL aja. IL. Nah, lagi-lagi untuk mencari DVC-DT itu pasti hubungannya sama CDV per DT. Dan CDV-DT itu hubungannya sama arus pada kapasitor. Maka dari itu kita bisa KCL di sini. Kan kalau arus kita KCL kan mainannya. Nah, arus yang masuk ke sini, itulah IL. Jadi meskipun dicetek tiba-tiba jadi 0, si IL ini si induktor ini akan cenderung mempertahankan arusnya. Sehingga di saat pas banget 0 itu, masih ada 1 ampere yang masuk. Jadi 1 ampere masuk nih. 1 ampere masuk. Yang keluar apa? Yang keluar ada CDVC per DT ditambah ini nih, CDVC per DT ditambah sama ini, R2. Nah, R2 ini misalnya ini kita set ground. R2 ini adalah R2 ini adalah VC per R2. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini udah hampir jadi gitu ya persamaannya. 1 C kan dia no 1/4 ya. Nah, sini VC kan tegangan di sini kan dipertahanin sama si kapasitor. Jadi pas cetek pun tegangan di sini tuh masih masih berapa tadi? Masih 2 volt. Masih 2 volt. Jadi di sini 2 per R2. R2-nya berapa tadi? 2 juga. 1 kan? Ini satu habis. Berarti bisa didapatkan DVC per DT sama dengan 0. 1/4 bagi 0 bagi 1/4 ya, 0. Udah dapet nih. DVC DT dapet, PC juga dapet. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut. Kita akan mencari persamaan diferensial order 2-nya. Nah, di sini akan kita cari menggunakan menggunakan KVL. Ya. Jadi pertama kita KVL dulu di persamaan paling kiri. Sorry, loop paling kiri. Jadi kan seperti ini nih. Ini udah short ya, lupa, sorry. Kayak gini kan. Nah, ini kita looping. Sini. Berarti ini ibarat kata ini plus min plus min plus min ya. LDIL per DT tegangan dia nih ditambah sama berarti ini R dikali IL ya kan ditambah sama VC sama dengan 0. Nah, terus oke, ini kita dapat nih persamaan 1. Nah, perhatikan pula kalau misalkan kita KCL di sini, kita KCL nih di sini nih. Ya. Kita KCL maka akan kita dapatkan kayak gini. Berarti kita KCL di sini ya. Ini ada kayak gini lagi nih, R2. IL-nya ada yang masuk sama dengan yang keluar apa? Yang keluar adalah CDVC per DT arus dari kapasitor ditambah sama VC per R2. Ini kan VC, R2 turun. Ya. Nah, ini kita ketemu persamaan 2. Ini dari persamaan 1 nih. Ini IL bisa kita substitusi dalam situ. Jadinya gimana? Begini jadi. Eh, ini kan R-nya tadi 10.
Nah, begini jadinya. Terus kita rapihin, ini jadinya LCD kuadrat VC per DT kuadrat ditambah L per R2 DVC per DT ditambah 10C DVC per DT ditambah 10 per R2 VC, ya kan? Bentar, ya benar. Tambah VC. Nah, ini kita rapiin lagi aja. Kita masukin angkanya ya. LC itu tadi berapa? L-nya 2, C-nya seperempat berarti setengah. Terus L-nya tadi 2 lagi, R2-nya berapa? Ke 1 berarti. Ini 1, 10, C-nya berapa? Seperempat berarti 5 per 2. R2-nya adalah 2. 5 VC tambah VC. Oh, ini lupa. Nah, terus kita rapiin lagi, jadinya gini. Nah, kita kali 2 semua, jadinya gini. Nah, persamaan karakteristiknya menjadi, nah begini. Nah, ini kalau semisal ini di apa namanya dikerjain ya. Paling dikerjain gimana jadinya? Oh gini. Min B plus minus akar B kuadrat 49 min 4 kali 12 per 2. Ini S12 ya. S12 sama dengan ini min 3,5 plus ini 2-nya masuk ke dalam akar. Ya 49 min 4 kali 12 jadinya 1. Ini seperempat. Nah ini. Duduk. Salah. Nah, begini ini. Jadi ini didapatkan S1 sama dengan min 4 dan S2 sama dengan min 3. Nah, dapat nih. Terus kita bentuk aja persamaan. Tadi kan kita ini dalam ini ya, PC kan. Tadi kita dapat persamaannya gini. Sorry, AE min 4T tambah BE min 3T. Nah, kayak gini. AE min 4T ini berarti kita cocokin sama ini awalnya. Kan dapat VC 0 kan 2. Berarti 2 di saat T sama dengan 0 ini habis. A tambah B. Ini persamaan 1. Terus kita turunin. Kalau turunannya kan tadi 0 ya. Ya turunnya 0. Bener ya, ini 0. 0 sama dengan turunnya min 4A min T min 3B min 3T. Nah, ini kan di saat 0 juga ini habis. Ini dapatnya berapa nih? 0 sama dengan min 4A min 3B. Ya, ini coba diselesaikan aja. Bentar ya, kita selesaiin. Kalau malas pakai kalkulator aja sih. Jadi ini 1, 1, 2, min 4, min 3, 0. Oke, dapat ini A sama dengan min 6 dan B sama dengan 8. Nah, berarti ya udah kalau dapat AB-nya bisa kita susun ya. Ini di mana? Di sini aja deh. PT sama dengan oh jangan kita nambah baru aja kali ya. Ya. Tapi min 6 ya itu. Ya min 6 kan. Min 6 min 4T tambah 8 min 3T. Ini ya persamaan PT.
berlaku untuk dia, berlaku buat dia juga kan. Nah, ini oh ya ini juga diminta ini sih. Ini menjawab yang C ya, menjawab yang C. Kalau ini yang B karena udah Tahingga ya. Tahingga kan berarti kan ini di short udah nggak ada sumber energi ya berarti nol. Terus ini tadi udah kita jawab di yang awal. Jadi ya gitulah. Untuk yang soal ini ada yang mau nanya nggak? Atau mungkin gua ada yang salah tulis? Oh, oke, 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 oke. Karena di kalkulator pasti baik di kalkulator. Tapi pertanyaan gue lagi, boleh nggak kita dalam operasi nanti pasti ujian itu nulisnya Oke, kalau nggak ada, ada bentuk format mungkin kita lanjut aja dia ke rektangle soal selanjutnya. Nah, oke, aman kan ya? Oke, kita lanjut aja. Ini masih soal 2022. Em, jadi ini kita diminta untuk mencari apa ini? Untuk mencari PI. Aduh, ini nggak kurang kelihatan juga. PI dan juga PL. Nah, tapi di sini karena PI itu dia tuh paralel ya. Paralel untuk T lebih besar daripada nol, dia tuh paralel dengan PL. Jadi sebenarnya kalau kita cari VI juga udah langsung dapat PL sih. Terus jadi kita pertama sama kayak sebelumnya. Kenapa ini? Kita cari dulu initial value-nya. Berarti di saat T sudah, aduh, salah. Mana nih? Bentar. Oke, jadi di saat T lebih kecil daripada nol, dia tuh begini kan. Ini UT nih berarti dia grafiknya begini nanti ya. Jadi awalnya tuh nol, salah. Nih, awalnya nol. Ini terus dia ini diputus. Oh, ini masih nyambung. 4 Henry, seperempat Farad. Ini nggak ada apa-apa ya, diputus sekarang. Oke, kita akan mencari P, PI dulu. Nah, ini kan begini nih. Sebenarnya dia ada kapasitor di tengah ya kan? Oh, bentar-bentar. Oh, dibilang begini nih. Adapun kapasitor 07 LMF menyimpan muatan awal 0. Nah, kalau gitu nggak usah kita gambar rangkaian. Sorry, sorry. Berarti dengan begini bisa kita langsung temukan VI sama dengan 0. Kenapa VI sama dengan 0? Karena rumusnya itu adalah kalau ingat ya di kapasitor tuh Q sama dengan C kali P kan. Ini Q-nya 0. C-nya berapa nih? C-nya 0,75. Ya berarti V-nya juga 0. Ini 0. Tuh. Karena kan dia bilang muatan awalnya 0 kolom. Jadi seperti itu. Jangan dihapus. Nah, oke. Terus kita sama seperti tadi kita mencari DVC DT. Nah, tapi sebelum kita mencari DVC DT, ada baiknya kita mencari dulu IL. Nah, IL ini 0. Kenapa 0? Karena lihat rangkaiannya begini. Nggak ada arus yang ngalir kan. Berarti otomatis di sini juga nggak ada. Meskipun ini di short ya. Ini harusnya di short ya, sorry. Salah gambar. Di short, nah ini IL. Itu 0. Karena nggak ada arus yang ngalir kan. Maka dari itu, em, kita udah dapet nih IL-nya 0, V-nya 0. Lalu sekarang kondisi pas dicetek. Nah, pas dicetek ini kayak gini nih. Set. 5F, 1 ohm, 4 Henry, 0,2 farad. Nah, ini baru. Jadi
Aduh, ini kenapa? 4 ampere, ya anggap 4 ampere ya. Nah, nah, kalau udah begini, kita sekarang balik lagi DVC DT. Kita mencari arus yang mengalir di dia. Kita KCL. Kita KCL di atas nih node yang panjang ini. 4 ampere masuk. Sama dengan apa? Apa aja yang keluar? 0,75 dikali dVc per dt. Ini perhatikan juga ya, ini kan semua tersusun secara paralel. Jadi tegangannya sama. Ditambah Vc per 1 ditambah itu IL ditambah sama 0,25 dVc per dt. Nah, ini bisa dijumlah jadi 1. Vc ini akan dipertahankan sama kapasitor. Jadi nggak 0. 0 per 1 ya 0, oke, nggak usah ditulis. IL-nya juga 0, oke, nggak usah ditulis. Maka didapat begini. Ya, untuk initial value-nya. Seperti itu. Terus setelah mencari initial value, barulah kita akan menyusun persamaan diferensial orde 2 nih. Karena kan dia ada 2 ini ya. Orde 2. Kita add aja di sini. Oke. Untuk yang orde 2 ini, kita akan melakukan, ingat tadi, karena kita objektif mencari V itu pasti hubungannya sama dVc dt. dVc dt itu hubungannya sama arus kapasitor. Kalau ke arus, kita pasti mainannya sama KCL. Nah, karena kita mainan sama KCL, ya udah kita noda lagi di atas nih. Beda kalau misalkan induktor ya. Kalau induktor LDI dt pasti kita mainan sama KVL. Jadi gitu aja. Cara menentukan kalau misalkan kayak persamaan orde 2 bingung nih mulainya dari mana. Kita pakai kayak gitu teorinya. Nah, ini kita KCL di atas aja. Kalau kita KCL di atas kayak tadi ya, sampai kayak tadi. Berarti kalau kita KCL 4 masuk, yang keluar itu adalah yang keluar itu adalah oke. 0,75 dV per dt 0,25 dV per dt ditambah V per 1 ditambah I. Nah, ini adalah I milik induktor. Ya, gini aja. Tambah V. I. Nah, IL ini tuh dia kan objek kita mencari V. Sama kayak seperti tadi. Mana ya sebelumnya? IL itu hari itu sebelumnya. Udah, oh ini nih. Nih, IL itu kan ini. Kita pakai aja ya. Ya. Integral 0 sampai T, PT, oh jangan, konsisten. DT, sama dengan, oh udah sama dengan. Nah, ini kita turunkan sekali. Kita turunkan sekali maka akan menjadi gini kan. Kanan nolnya ikut turun. Ini. Nah, oh ini kurang 1 per L. Sorry. Kurang 1 per L, berarti di sini juga ada 1 per L. Nah, seperti ini. Nah, L-nya kan tadi kan 4, berarti 0,25 ya. Berarti ini kalau persamaan karakteristiknya menjadi seperti ini. Nah, ini kalau misalkan dicari akar-akarnya, pakai rumus ABC ya. Kalau di sini langsung aja, akan didapatkan ini akar kembar. Bisa begini deh. Sorry. S. Mau dapat akar kembar kan. S12 sama dengan min setengah. Nah, karena akar kembar berarti sifatnya adalah critically damped. Ya. Kalau critically damped itu, berarti rumusnya adalah di sini V, karena di sini V kan. Berarti kita di sini juga V. AT E gini kan. Nah, VT-nya tadi berapa? VT-nya tuh tadi berapa tadi VT-nya? Oh, 2. VT-nya 2. Berarti di sini 2 sama dengan ini kan 0 nih. Berarti ini habis nih. Ini juga habis. Nah, gini. Pangkat 0 kan 1.
Ini ada nolnya, T-nya 0, berarti habis. DVC DT-nya tadi 4 ya. Kita turunin ini. Kita turunin jadinya, oh bentar. Coret-coret ini jelek. Tadi, nah, terus berarti sekarang di sini, bentar. Ini kan 2. B. B sama dengan 2 nggak sih? Sorry. B sama dengan 2. Ya, B sama dengan 2. Nah, benar nggak sih ini? Ini salah. Oh, itu soal yang sebelumnya tuh. Oh, ini 0 nih. Sorry. Ya, bentar. Ini kita hapus dulu aja. Oh, mau hapus ya? Bentar guys. Baik aja. Ya udah, ini gue nggak tahu kenapa kamu hapus. Jadi berarti ini ketemu B sama dengan 0 tadi. Nah, untuk A ini berarti kita turunin sekali ya. Berarti tadi kan DVDT-nya kan 4. Kalau kita turunin, dia ntar jadinya, ini pakai U aksen V. U aksen V. Ini U aksen, ini V. Ditambah U. V aksen. V aksen itu setengah. Ini V aksen. Ditambah sama ini turunan sini. Min setengah. B. E min setengah T. Nah, kan ini T sama dengan 0. Kalau T sama dengan 0 berarti ini habis. Ini habis. Ini habis juga. Itu dikali ya. Iya, itu dikali. Ini juga habis berarti. Ini juga habis. Nah, karena kan B sama dengan 0. Berarti ini juga habis. Berarti dapat A sama dengan 4. Maka dari itu bisa didapatkan PT sama dengan 4 T E min setengah T tambah. Oh, ini tambah 0 ya udah habis. Nah, nggak ada apa-apa lagi. Nah, seperti ini. Jawaban akhirnya. Nah, untuk soal ini ada yang mau nanya atau mungkin gue ada salah lagi atau gimana? Oke, kalau nggak ada mungkin kita, oh ini kenapa? Udah habis. Ya udah, sampai lah. Kita lanjut aja. Nah, ini soal dari Sadiku. Ini adalah second order. Tapi kalau dari tadi kan kita mencarinya kan VC di soal-soal ujian kan. Ini kita mencari IL sekarang. Sebenarnya bisa sih dua-duanya. Cuman di sini gua akan nyoba untuk mencari IL. Jadi pertama, hmm, diminta karakteristik equation sama IX dan PR. Nah, IX itu adalah ini kan. Berarti arus yang masuk ke kapasitor. Kalau misalkan nih, misalkan kita mencari, misalkan ini IL dan ini adalah VC. Kalau misalkan kita mencari IL, nantinya bisa ketemu IX. Tinggal dikali min 1 aja. Tuh. Kalau misalkan asumsinya IL-nya dari sini ya. Nah, kalau misalkan kita mencari IL, tinggal dikali min 1 dapat IX. Dan untuk VR, tinggal pakai hukum ohm aja. Tinggal dikali sama 8. Gitu. Jadi, kayaknya kalau mencari IL ini adalah langkah pertama yang lumayan oke lah. Efektif gitu. Jadi, bentar. Siapin dulu. Apa? Kan gue mikirnya paket C aja. Nah, Soalnya bentar ya. itu kayak satu Oke. fungsi yang sama. Jadi, pertama, kita akan mencari initial value. Karena kita mencari IL sama dengan berapa, kita mencari IL 0 dengan berapa. Di saat T lebih kecil daripada 0, bentuk rangkaian tuh seperti ini. 16 volt, ini sambung,
Ini begini, ini copot, ini begini, ini lurus. 8 ohm, ini 12 ohm. Ini IL. Nah, berarti ini IL-nya berapa? 2 ampere kan? Tinggal apa? V per I. 16 bagi 8, 2. Berarti ini didapatkan IL sama dengan 0,2 ampere. Nah, ini untuk IL. Terus sekarang untuk kalau untuk IL ada baik kita mencari VC juga. V initial. Nah, kalau V initial ini dia 16 volt. Kenapa 16 volt? Karena perhatikan bahwa ini kan gak ada arus yang ngalir di sini nih. Berarti ini tuh sama node nih. Ini node-nya 1, ini node-nya 1. Nah, ini sama ini kan paralel node-node ini. Mana ya gambarnya? Ini deh. Nah, nih. Ini kan sama nih node-nya. Berarti tegangannya juga sama. Jadi PC 0-nya 16 volt gitu. Dan ini dijustifikasi dengan kalau misalkan kita 2 ampere lewat 8 ohm, 2 kali 8, 16 volt. Ya, sama aja. Berarti ini kita ketemu juga. Sekarang di saat dicetek. Pas saat dicetek, berarti rangkaiannya begini. Ohm, 12 ohm, Tadi kalau 50 Henry. gue harus itu di pemanual nanti pakai Nah, kalau lebih ke langsung begini kan. Berarti kita mau mencari DL/DT. DL/DT itu pasti berhubungan sama tegangan V. Berarti kita ke VL. Kita loop di sini. Nah, kalau kita loop di sini, maka persamaannya akan menjadi apa ini? Sama LDI per DT ditambah bisa plus min ditambah sama V kapasitor cenderung dipertahankan berarti 16 ini VC ditambah 12I tambah 8I dan I ini dipertahankan sama si induktor maka akan menjadi seperti ini 20I kan 20 dikali sama I nya 2 0 berarti 40 tambah 16 56 LDI per DT sama dengan min 56 DI per DT sama dengan 56 dibagi ini sama aja 56 seperti ini. Nah, ini untuk initial value-nya. Oke. Nah, kalau itu 5 harusnya benar kan ya? 40, 46. itu kalau sih dapetnya ini di 4 3 ada 3 hasilnya min 20 Oke. Bentar. jadi berapa kalau saya tadi minus aja gue tahu ya min 20 apa? Oh iya dia Oke. dapat min 5 dia dapat min 50 dari 5 tangan ya bukan min 50 deh gitu maksudnya pas ya tadi kan tadi min positif 50 kurang sebenarnya sini gradiennya 20 per 2 lagi nanti 22 jadi 10 iya tadi dia kali dulu jadi kan tadi iya kan 10 kali 5 plus C plus 50 berarti rumusnya itu Sebentar. 10 X min 50 Sorry, sini kayaknya ada yang salah. ya 10 X min 50 nah tapi tadi lu udah ngitungnya kan 10 ya tadi kita kayak X min 3 min 20 jadi ini 10 Makanya di sini. min 20 sama Sorry. Ini versi kapasitor ini polaritasnya salah. Dia harusnya seperti ini. Jadi sorry banget karena awalnya kan kita beranggapan ya seperti ini. Tapi ada baik itu kita gambarnya sebenarnya yang gini. Kita gambar itu gini. PC, PL. Ini plus min. Karena kan kita asumsi harusnya begini. Tapi PC ini kan di awal sudah kita tetapkan 16 dan seperti ini sifatnya. Berarti ya udah itu min. Ya sorry banget ini salah. Berarti
Ini minus harusnya. Dan di sini menjadi Ya pertama ini berapa nih? 4 dulu harus kalau itu min 24. terus voltase di bawah Min 24. itu Ya, benar. kan di patah Oke. ini paralel jadi Ini berarti tidak 24. nanti sepertiga sama seperti Nah. itu Karena kita udah ketemu di ILDT, kita udah ketemu IL 0,2 ampere, nanti dapat kita bisa langsung mengulik ke loopingnya. Nah, kalau di loopingnya kan begini nih dia 12 ohm, 8 ohm, 1 Henry, ini gak boleh 3 ya dari 1/36. Nah, di sini kita looping aja ya. Kita looping KVL berarti 8I ditambah sama LDI per DT. Nah, kalau yang ini boleh kita set plusnya di bawah. Karena kalau dalam menyusun persamaan diferensial tuh ada baiknya kita kayak buat semuanya tuh plus gitu. tapi langsung Usahain semuanya plus. ya, Terus ini berarti P doang per 12I. ini pakai current dapat kita pakai potensi rider dulu. Nah, gini. P ini bisa kita ubah menjadi 1/C integral IT DT OT. Ya umur tapi Ini kita ubah jadi ini aja ya. Sorry. Ini beberapa ini bisa ini terus dia punya ya, bisa gitu. Nah tapi kan harusnya sama harusnya Nah, kita turunin sekali. yang masuk ke sini R kuadrat I per DT kuadrat tambah R DI per DT. kayak tegangan ya karena kapasitas kebalik. Oh yang kalau pernah Di sini kita bagi semua sama L. Oh, ini lupa. Sorry. itu voltage juga kan. Kira Itu kita menjadi persamaan karakteristiknya ini F kuadrat ditambah R per L 20 per 120 3 S dari 0 sampai 1 tambah 1 per awalnya 1 per CL. C nya 36 L, berarti 36. Nah, ini kalau diselesaikan nanti akan mendapat satu duanya kayak gini. Ada ini apa ya? 18. Nah, ini. Maka persamaan IT-nya menjadi AE min 18T. Nah, ini kita tambahin lagi. Kayak IX kan. IT tadi kan kita asumsi IT-nya begini. Berarti IX itu adalah minus dari ini. IX itu kan minus dari IT, tapi nggak apa-apa kita cari IT dulu. Di saat I0 itu sama dengan A tambah B kan. Karena ini habis, ini habis, ini habis. I0 itu tadi berapa? 2 ampere. Tuh. 2 sama dengan A plus B. Oke. Terus kita cari lagi itu dibahas sekarang DI. Oh nih, min 24. Min 24 sama dengan ini A kali min 18. Min 18T tambah min 2 B min 2T. Ini habis karena di saat ini 0 kan. Berarti min 24 sama dengan min 18A min 2B. Nah, ini bisa kalau males cari pakai kalkulator lagi aja. 112 min 18 min 2 min 24. Oke. Ini dapat A-nya sama dengan 1,25 dan B-nya sama dengan 0,75. Oke. Berarti persamaan IT-nya menjadi
1,25 E min 18T tambah 0,75 E min 2T. Ini kan IT. Berarti IX tinggal kali minus saja. Min 1,25 E min 18T min 0,75 E min 2T. Karena kan dia berlawan arah. Nah, terus untuk VR-nya kita pakai rumus Ohm. Hukum Ohm V sama dengan IR. IX ini tinggal kita kali sama IR ini tinggal kita kali sama IT ini tinggal kita kali sama 8. Berarti 8 kali 1,25. Salah. 10 10 E min 18T terus 0,75 6. Oke, ini untuk VR. Untuk VR, ini untuk IX, ini T ya. Nah, untuk menjawab yang A ini karakteristiknya gimana? Karena kan tadi persamaan karakteristiknya dia punya dua akar yang di bilangan real ya. Berarti dia overdamp gitu. Overdamp. Dari soal ini ada yang mau nanya nggak? Atau mungkin gua ada salah? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita lanjut aja. Ini op-amp, tapi ini op-amp yang first order. Nah, di sini kita diminta untuk mencari VT. VT untuk T lebih besar daripada 0. Nah, di sini udah dikasih tahu nih sama soalnya. T0 sama dengan 0 ya. Oke, berarti udah berkurang 1 beban kerja kita. Sekarang ini 3 volt. Oke. Nah, ini kita menggunakan ini aja ya. Apa? Rumus op-amp ideal, ya kan? Nah, dia pakai Tegangan. Oke, kita gambar lagi aja. Di sini kita akan melakukan KCL. Akan kita KCL di sini. Kan KCL di situ. Nah, berarti ini kan tegangannya 0. Tegangan 3. 0 min 3 per 10 sama dengan, kan gak ada arus yang ke sini, gak ada arus yang ke sini juga. 3 minus ya, let's say ini apa nih? VA lah. VA. VA per 10. Ini kilo ohm, kilo ohm. Ini coret. Min 3 sama dengan 3 min VA. VA sama dengan 6. Dapat 6 volt. Di sini dapat 6 volt. Nah, setelah dapat 6 volt di situ, di sini juga ada tegangan ini ground, oke nggak jadi. Nah, setelah kita dapat 6 volt di sini, bisa sebenarnya kita bentuk rangkaian. Jadi seperti dibalik kata rangkaian di luar op-amp. Kan kalau SOP dari mengerjakan first order kan kita mencari VO, terus kita mencari tau dengan mencari R kan. Nah, tapi ini gimana cari R-nya kalau misalkan ada op-amp gitu kan. Makanya kita ubah menjadi rangkaian biasa gitu, rangkaian yang ada sumbernya dan yang pokoknya gini, jadi kayak gini lah. 6 volt, 20 kilo ohm, begini. 10 mu R. Nah ya, plus min V. Nah, kalau udah begini kan jadi lebih gampang gitu. Berarti kalau begini tinggal apa namanya? Tinggal kita apa? Kita susun aja persamaan apa? Tinggal kita susun untuk persamaannya VT sama dengan V0. V0-nya 0. Oh, berarti ini ada ini. Sorry. Dia tuh ada transientnya. Berarti gini. Ini kurang lagi. Begini. Peta hingganya adalah 6 volt. Ini kan 0 nih tadi kan. P0-nya 0 dikasih tahu. Berarti 0 min 6 E min T per. Nah, taunya lupa, sorry. RC kan.
R-nya 20 kali 10 pangkat 3, 10 dikali 10 min 6. Coret ini habis jadi 3, 200 kali 10 pangkat 0,2. 0,2 itu 1/5, berarti ini 5 jadinya. 6 min 6, E min 5T, 6, 1 min E min 5T. Ini untuk PT. Dapatkan kayak gitu. Oke. Ada yang mau nanya nggak terkait soal ini? Atau mungkin gue ada salah? Gitu. Oke, kalau misalkan nggak ada, mungkin kita bakal lanjut ke apa? Ke soal selanjutnya, ya. Kalau yang ini kita diminta untuk mencari PT. Nah, sama seperti sebelumnya, kalau untuk mencari PT itu, oh enggak, pertama kita lihat dulu ini kan dia second order nih. Oke, karena dia ada 2 nih. Kita diminta untuk mencari VT, berarti sama seperti sebelumnya, kita akan meninjau di saat T lebih kecil daripada 0. Saat T lebih kecil daripada 0, itu tuh rangkaiannya akan seperti ini. 4 ampere, 1 ohm, 6 ohm, 1 Henry, 1/25, ya udah 1/25-nya. Ini, dan di sini ada 2 ampere. Nah, seperti ini behavior rangkaiannya. Nah, PT-nya berarti kan kalau di saat sudah steady state, ini di short, ini di open. Short, open. Kayak gini. Tegangannya itu berarti gimana cara kita mencarinya? Nah, ini tuh sebenarnya enaknya itu kita source transformation. Jadi kalau kita source transformation di sini, P kan P sama dengan I kali R. Berarti ntar dia jadinya kayak gini. 4 volt, 1 ohm, ini 6 ohm, salah. Begini. Ini bisa kita sederhanain lagi. Jadinya ini ya. Nah, begini. Nah, di sini udah jelas IL-nya pasti 0 ya. Karena ini keputus. Kan IL tadinya ada di sini nih. IL tadi di sini nih. Udah jelas IL-nya 0. Berarti betul. Terus di sini bisa kita KVL. Kita KVL. Bentar. 7 ohm. Karena nggak ada arus yang melewati berarti 0. Jadi tinggal 12 tambah VC. Nah, ini VC nih. Dikurang 4 sama dengan 0. Nanti dapat VC sama dengan 8. Sorry, min 8. Tuh, kayak gini. Bentar. Wait. Oke. Nah, setelah itu kita bisa karena kan ditanyanya apa ini VT kan. Ditanyanya VT, karena ditanyanya VT, maka seperti tadi VT DVDT CDVDT berarti arus kapasitor. Berarti kita melakukan yang namanya KCL lagi gitu. KCL. Enak kita melakukan KCL kan. Nah, cuman di sini kayak rangkaiannya agak bingung gitu kan kalau misalkan kita mau melakukan KCL. Ya, tapi nggak apa-apa, kita gambar dulu aja rangkaiannya pas T sama dengan 0. Nah, pas T sama dengan 0 ini kan disambung. Ini akan terpisah nih, ini akan membentuk satu loop sendiri. Sehingga ini doang yang kita tinjau. Nah, akan menjadi seperti ini.
2 ampere, 6 ohm, 1 Henry, begini. Ini yang akan terjadi ketika kita berarti sama dengan 0. Nah, ini kan kita KCL. Oh, misalnya kita KCL, ya gimana ya? CDV-DT dipertahankan ya. Oh, bisa begini. Nah, ini mending enaknya kita loop aja deh. Oh, kita loop. Dapatnya kita. Oh, wait. Di sini bisa kita source transformation juga. 12/9. Oh, sebentar salah. Ini. Begini. Nah, tapi kan karena di saat dicetek itu, induktor akan cenderung mempertahankan arusnya. Nah, karena induktor cenderung mempertahankan arusnya, maka bisa didapat di sini, misalkan yang induktor ya. Induktor tadi kan gini nih arusnya. Dia kan cenderung mempertahankan arusnya 0. Sorry. 0. Berarti CDV-DT juga akan sama dengan 0. Karena mereka terhubung secara seri kan. Mereka terhubung seri nih. Di sini pun dia seri, di sini juga dia terhubung seri. Berarti CDV-DT itu sama dengan IL. Karena induktornya itu mempertahankan arus. Nah, karena ini 0, berarti DV-DT juga sama dengan 0. Nah, udah kita dapat DV-DT. Oke. Nah, setelah kita dapat DV-DT, kita akan lanjut ya. Kita akan menganalisis rangkaian secara keseluruhan. Nah, kita pakai ini aja yang udah kita short transformation biar lebih gampang gitu kan. Yang mau kita cari adalah V. Oke, nggak apa-apa. Nah, plus min 12 volt, 6 ohm, begini dan gini. Begini kan penampakannya. Ini enaknya kita apa kalau melihat kayak gini? Kita looping kan. Tapi kalau kita looping, nanti kita dapetnya DIDT, bukan DVDT. Nggak apa-apa. Kita coba dulu aja. Jadi kalau udah kita looping, 12 tambah LDIDT, ditambah P, ditambah 6I sama dengan 0. Tapi karena ini kan seri nih. Jadi arus di setiap komponennya sama kan. Maka bisa kita pakai kayak gini. Nah, setelah itu kita substitusi aja langsung. LD per DT, CDV DT, ya kan? Ditambah V, ini ditambah, aduh nggak cukup lagi. Yang ini LD per DT, CDV per DT, ditambah V, ditambah 6 dikali CDV per DT dengan min 12. Nah, ini tinggal kita selesaikan aja. Ini L C D kuadrat V per DT kuadrat tambah V tambah 6C DV per DT sama dengan min 12. Terus kita bagi sama LC dua-duanya, kedua luas. Oh sorry, ini kalau udah di nggak, tambah begini kan. Nah ini kalau untuk meninjau pertemuan karakteristik, ini bisa diabaikan saja, dianggap nol ya. Jadi dijadiin homogen. Jadinya begini. 6 per L itu berapa? 6 doang. 6S L kali C 25. Nah, begini persamaan karakteristik harusnya. Dan ini kalau misalkan dihitung, nah, iya benar nih. Kalau kita hitung ini min 6 plus minus akar dari 36 min 4 kali 25 per 2
Ini jadinya min 3 plus minus akar. Ini kalau kita selesain kan 4 kali 25, 100. Minus 64 dibagi 4. Minus 16. Bentar. 16 benar. Min 3 plus minus 4i. Nah, ini. Berarti ini adalah solusi 1-2-nya. Kita lagi. Kita bentuk ya. Karena kan tadi kan ini kan dia dalam V nih. Berarti VT sama dengan AE. Oh enggak, sorry. Karena di imajiner berarti dia under damped. Berarti dia E min 3T A sin 4T tambah D cos 4T. VT-nya itu adalah bentar, PT 10 itu berapa tadi? Oh, salah. Kedua ada sih. Min 8 ya. Kedua itu Min 8 ini habis. Ini kan berarti kan ini jadi 1. Ini jadi 0, ini 0. Ini jadi 1. DVDT berarti kalau kita turunin tadi kan dapat mana sih? fokus divided aja nggak sih? 0 ya, 0. 0. Ini memang agak muli. Jadi kita turunkan fungsinya. Itu satu ya. Tiganya merangkap semuanya. Plus open. Ya udah. Kan nggak mungkin langsung habis. Jadi jadinya natural rest. Nah, begini. Ini bikin antara Karena kan ini 1, ini 1, ini 1. Terus di satenya 0, ini 0, ini habis berarti ini juga habis, ini 1, ini 1. Nah, sama dengan min 3 B ditambah 4A. Ini 24 ya. Karena kan min 8. Min 24. Nah, dapat A-nya gini. Kita dapatkan VT sama dengan min 3T. A-nya itu tadi adalah min 6 sin 4T tambah 8 cos 4T. Ya, kayak gini harusnya. Tunggu sebentar. Kayaknya ada yang salah. Oh, kita lupa ini. Kita lupa meninjau peta hingganya. Sorry. Karena kan di saat dia sudah ini, saat dia seperti ini, ya, kalau kita kan ini dilepas nih. Dan kalau kita KVL berarti kan kita tulis, sorry banget, bentar ya, kita tulis lagi ya. Plus min 12 volt. Ini 6 ohm. Kita looping ya. 12 tambah, ini kan udah short. Tambah V. Bentar. 12 sama V plus 6. Ini 6 juga nggak ada ya. Karena kan harusnya 0. 0. Tinggal gini aja. Nah. Berarti ini veta hingganya adalah min 12. Berarti tadi di sini harusnya kita tambahin lagi nih. Min 12. Nah, harusnya kita tambahin gitu. Berarti tadi ini harusnya min 12 kan. 8 sama dengan B min 12. Kok 8? Ini berapa ini ya? P0 berapa? Min 8 ya. Enggak nggak sih tadi? Wait. Min 8 benar, min 8.
12 min 8 berarti 2. 2, iya benar. Oke, sama dengan 2. Kok 2? 4. Nah, terus di sini, oh ya, ini sama aja harusnya. Kalau yang ini harusnya sama aja. Dia min 6 juga. Sama dengan 4, benar. Oh, kita salah di sini kan. Harus diubah juga, min 4 ya. Ini min 12, ini hitungnya 12 doang. Dan ini harusnya jadinya 3. Nah, berarti ini bisa kita benerin lagi ya. Ya, kita benerin lagi. Di sini menjadi PT sama dengan E min 3T. Ini A-nya adalah 4 sin 4T. 3, sorry. 3. 3 sin 4T tambah 4 cos 4T. Min 12, oke. Maaf, dari tadi kurang fokus. Nah, ini mungkin ada satu lagi ya. Mungkin ini soal terakhir aja ya. Karena ngeliat waktunya kayak bentar lagi juga ini. Nah, kalau yang ini kita diminta untuk mencari IX. Oke, jadi tapi kita lihat ini first order ya. Ini first order karena cuma ada satu. Tapi di sini idenya begini. Kita jangan mencari IX langsung. Tapi kalau misalkan kita mencari VC ini, kita mencari VC ya, maka kita bisa dapat dia juga kan. Kalau kita dapat ini, kita dapat VC, bisa kita cari arus IC itu dengan CDVDT, dapat arus ini. Kalau kita tahu tegangan dia, kita juga bisa tahu arus dia, ya kan? Maka kita tahu arus, kalau kita tahu dua arus ini, kita tahu arus yang ini kan. Kalau kita tahu arus yang ini, bisa kita KCL dengan dia, gitu. Jadi idenya sebenarnya seperti itu. Jadi idenya pada dasarnya KCL. Jadi pertama kita akan mencari VC dulu. Nah, VC ini gimana cara kita cari? Pertama kita akan cari di saat 0 ya. Di saat 0, sirkuitnya dia akan 0 juga. Kenapa? Karena ya ini belum kehubung, nggak ada sumber apa-apa, ya tegangannya 0. Gitu. Kecuali dikasih tahu di soal. Tapi di sini kan nggak dikasih tahu, jadi VC-nya 0 aja. Nah, terus bagaimana di saat terhubung? Di saat terhubung, oh enggak, sorry. VC 0, terus kita akan mencari tau. Nah, berarti kita gambar dulu di sini. Yang 3, ini R1, R2, begini. Nah, dan ini bisa kita ini aja. R Thevenin. Bagaimana cara kita mencarinya? Oh, ini dihapus juga nih. Sorry, ini kalau mencari Thevenin ini dihilangin. Nah, seperti ini. Nah, ini kita carinya gimana? Pertama, sebenarnya ini kan bisa kalau kita lihat lagi, ini bisa kita ubah jadi kayak gini rangkaian. R1 dan di sini, ini berapa? R3 dan di sini RTH. Ini bisa kita tukar karena mereka paralel. Jadi aman aja gitu kalau kita tukar. Nah, terus di sini bisa kita seri nih, ya kan? Kita seri R2 R1 kita seri jadinya berapa tuh? 2 kilo ohm. R2 R1 kita seri jadi 2 kilo ohm. R2 tambah R1 ya, terus nanti di paralel sama R3. Ini 2 kilo ohm, ini 2 kilo ohm, kita paralel jadi 1 kilo ohm. Ketemu tahu sama dengan RC kan?
1 10⁻³ dikali C-nya itu tadi adalah 0,25 dikali 10⁻³ ya udah, yang berarti taunya adalah 0,25. Setelah kita tahu ini, kita harus mencari veta veta hingga, betul. Bagaimana cara kita mencari veta hingga? Di sini enaknya kita kalau mau mencari veta hingga, kita pakai transformasi sumber. Jadi ini kita transformasi. P sama dengan IR kan. Berarti V di sini sama dengan 30 dikali 10⁻³ dikali R-nya adalah 1 kilo ohm, 10⁻³. Ini habis, V sama dengan 30 volt. 30 volt. Sorry. Ini kayak gini lagi. Ini R1, R2 bisa kita seriin sehingga kita dapat 2 kilo ohm. Nah, ini adalah 3. Oke, nah terus sekarang ini tinggal kita looping aja. Kita looping di sini. Maka akan menjadi, tunggu sebentar. Ini kita sedang mencari ini ya. Di saat udah tak hingga ya. Berarti ini kita copot. Nah, ini kita looping aja di sini. Oh, bahkan nggak usah kita looping sebenarnya. Ini bisa kita tukar aja nih. R3 kayak gini. Nah, kita tinggal pakai pembagi tegangan. R3 kan dia 2 per 2 tambah 2 dikali 30. Sama dengan 15 volt. Di veta hingga sama dengan 15 volt. Oke, kita dapat ini. Terus kita tambahin. Oke, veta hingga ketemu. Oke, sekarang berarti kita cari VT. Veta hingga tambah V0 min veta hingga T per tau. Veta hingga 15 tambah V0-nya tadi adalah 0. Berarti ini min 15. Min T per taunya tadi adalah 0,25 ya. Berarti 4-nya naik. 4T. Nah, inilah VT. Oke. Setelah kita dapat VT, seperti tadi yang sebelumnya saya katakan, kita kan KCL di sini. 30 masuk. 30 10⁻³ masuk. Keluar IX kan. Keluar IX ditambah ini. Berarti pokoknya keluar arus yang ini. Arus satu lagi lah. Let's say ini I2. Kita tinggal mencari I2. Nah, kita KCL lagi di sini. Kita KCL lagi di, misalkan let's say ini A, ini B. Kita KCL di B sekarang. Kita KCL di A. Kalau kita KCL di B, I2 masuk sama dengan CdV/dt ditambah P per R3. Karena dia turun kan. Misalkan ini kita set ground. Dan di sini bisa kita cari C-nya adalah 1/4 dikali 10⁻³. Oh, ini kayaknya salah gitu. Oh, nggak ada yang benar. dV/dt-nya kita turunkan aja dari sini. Ini bisa kita sederhanakan jadi 15 1 min E 4 min 4T. Kalau kita turunin jadinya 15. Satunya 0. Min 1 min 4 E min 4T. Nah, seperti ini. Ditambah V. V-nya tadi ini dibagi R3. R3-nya berapa tadi? R3-nya 2. 7,5. Nah, ini tinggal kita selesaiin aja sih. 1/4 ini habis. Ini minus-minus habis. Berarti tinggal 15 dikali 10⁻³ E min 4T. Ditambah 7,5 1 min E pangkat 4T. 7,5 P. Oh, kurang nih. Ini harusnya ada 10⁻³ juga karena dibagi sama 2 kilo ohm ya tadi ya. Ini bisa kita susun dengan lebih rapih. Berarti ini I2 sama dengan 15, oh begini aja, 15 E min 4T tambah 7,5
1 min 44T, satunya miliampere. Nah, kita dapat I2 kan. Untuk mencari IX tinggal 30 miliampere dikurang I2. Ya udah. IX sama dengan 30 min 15 E4T min 7,5 1 min E4T. Satunya miliampere. Ini mungkin bisa dirapin lagi. 30 min 7,5. 22,5. Terus ini min 15 E4T. Tambahnya kalau sama induktor itu juga sangat terasa audio sama tipis sih. Kalau sama induktor terus Oh, ini jadi ini. kayak contohnya ada Oliver pertegangan terus sumber Nah, kayak gini. terus dia yang ada tandatan Ya, ini adalah IX final ya. ini udah kelihatan Kita lihat. kamera banyak. Oke. Kalau untuk yang ini ada yang mau nanya atau mungkin gua ada yang salah ngitung juga. Ini kata yang penting nggak sih? Karena ini kata yang equivalent. Karena ini equivalent. Tapi kalau begini, mana? Oke, mungkin kalau misalkan udah nggak ada yang mau nanya atau gimana, gue mau ucapin thank you banget buat yang udah datang. Sorry banget kalau misalkan masih banyak kurang dari gue jelasinnya. Dan Mau nanya dong, boleh dong nggak? boleh. Nanya tapi soal yang sebelumnya. Tadi Yang tuh gue masih belum paham kenapa ini ya, rangkaiannya bisa dipisah. Yang soal sebelumnya. bentar. Ini ya, Nah, yang mana? gue bingung kenapa rangkaiannya bisa dipisah pas T lebih dari 0. Yang ini kenapa dipisah sama ini ya? Iya. Oke, jadi begini. Pada dasarnya tuh bukan dipis, bentar. Ini nggak di Sebenarnya bukan dipisah sih, lebih itu. Tadi gue bilangnya bisa di sini ya. Mungkin itu salah. Jadi harusnya misalnya begini, 4 ampere dia nge-short ke sini, terus ya dan sisanya begini gitu. Jadi ibarat katanya tuh, nah, ini tuh ke delete karena kan ini udah dicetek semua kan begini. Arus dari 4 ampere ini nggak akan lari-lari ke sini. Karena ini udah ada path yang nggak ada resistance. Jadi arus dari 4 ampernya akan balik ke sini. Gitu. Sedangkan yang 2 ampere ini dia kan begini gitu. Oh, sorry, wait. No. Oh, salah. Ya, yang 2 ampere ini dia akan berlaku seperti behavior normalnya lah gitu. Dia akan kayak gini. Ada juga yang kayak gini gitu. Udah menjawab belum? Atau masih kurang ini? Oh ya, paham. Thank you. Oke. Ada yang masih mau nanya lagi? ini mati kan? Ya, aku kan. Ini kalau misalnya udah nggak ada yang mau ini karena waktunya juga mungkin udah jam 3. Parah kan? Thank you banget buat yang udah join. Sorry banget kalau masih banyak kurang. Sorry banget kalau misalkan dari tadi salah-salah dan ada pelajaran mungkin. Oke, thank you.